Pasar Jatirejo selalu ramai menjelang subuh. Lampu-lampu kuning dari kios tua berkelip seperti lilin sekarat, menembus kabut tipis yang turun dari perbukitan di belakang kampung. Bau amis darah ayam bercampur lumpur dan keringat manusia, membentuk aroma yang khas, aroma yang hanya bisa ditemui di pasar tradisional yang sudah tua, lembab, dan seolah tak pernah tidur. Di pojok paling belakang pasar itulah, di antara deretan kios daging dan jeroan, berdirilah lapak milik Pawito. Lelaki berusia sekitar 50 tahun itu dikenal sebagai penjual ayam potong paling laris di seluruh pasar. Setiap hari, sebelum matahari naik, lapaknya sudah dipenuhi pembeli, ibu-ibu, pedagang warung, hingga tukang sate yang datang dari luar desa. Anehnya, stok ayamnya tak pernah habis. Berapapun banyaknya pembeli, selalu saja ada ayam segar yang siap disembelih. Padahal, semua orang tahu, kandang ayam milik Pawito di rumahnya tak sebesar itu. Beberapa pedagang lain pernah mengintip, dan hanya menemukan belasan ekor ayam hidup di sana. Tapi esok harinya, puluhan, bahkan ratusan ayam segar muncul lagi di lapaknya. Punya langganan pemasok rahasia, kata sebagian orang. Tapi anehnya, nggak pernah kelihatan truk yang datang ngantar ayam, timpal yang lain. Namun bisik-bisik itu berubah jadi desas-desus menakutkan setelah kejadian aneh mulai muncul. Beberapa pedagang di dekat lapak Pawito mengaku sering mendengar suara ayam berkokok tengah malam, padahal belum waktunya subuh. Kadang dari arah pasar, kadang dari belakang rumahnya. Suaranya tidak seperti ayam biasa, serak, berat, dan terdengar seperti ada yang menahan tangis. Yang paling membuat bulu kuduk berdiri, setiap malam Jumat Kliwon, warga sekitar sering mencium bau amis yang menyengat dari arah pasar, jauh lebih kuat daripada bau ayam potong biasa. Ada yang pernah lewat dan melihat sesuatu yang membuatnya tak bisa tidur berhari-hari. Seekor ayam hitam tanpa kepala, berjalan terhuyung di antara tumpukan jerami, seolah mencari sesuatu yang hilang. Namun semua itu tak pernah terbukti. Pasar tetap buka, dan Pawito tetap berjualan seperti biasa, tersenyum ramah, memotong ayam dengan cekatan, dan tak pernah absen membayar iuran kebersihan paling awal setiap bulan. Ironisnya, di balik senyum itu, ada sesuatu di matanya yang aneh, tatapan kosong tapi berkilat, seperti mata binatang lapar yang sedang menunggu mangsa. Warga tidak tahu, atau mungkin pura-pura tidak mau tahu, bahwa kesuksesan Pawito dimulai dari malam yang tidak biasa. Malam ketika ia kehilangan segalanya dan bertemu sesuatu yang bukan manusia. Sebelum jadi penjual ayam yang terkenal, Pawito hanyalah seorang tukang potong keliling. Ia bekerja di belakang pasar, membantu pedagang-pedagang besar menyembelih ayam dengan upah pas-pasan. Setiap hari tangannya berlumuran darah, tapi dompetnya selalu kosong. Anaknya 3, masih kecil-kecil, dan istrinya, Bu Lastri, sering sakit-sakitan. Rumah mereka di ujung desa sudah hampir roboh. Atap bocor, dinding anyaman bambu berlubang di sana-sini. Kadang malam-malam mereka harus menampung air hujan dengan ember karena air menetes dari langit-langit seperti air mata. Suatu hari, pemilik lapak tempat Wito bekerja menuduhnya mencuri ayam. Padahal tidak, tapi siapa yang mau percaya pada buruh miskin seperti dia? Dalam sekejap, pekerjaannya hilang, dan orang-orang di pasar mulai memandangnya dengan jijik. Sejak itu, Wito menganggur. Ia mencoba beternak ayam sendiri, tapi semua ayamnya mati mendadak, entah karena penyakit, entah karena nasib buruk yang menempel di punggungnya. Lalu datanglah malam itu, malam yang kelak mengubah hidupnya, dan menghantui seluruh pasar selama bertahun-tahun. Hujan turun deras, langit hitam seperti arang, petir menyambar di kejauhan, menerangi sawah-sawah yang terendam air. Wito duduk di teras rumahnya yang reyot, memandangi satu-satunya ayam hidup yang tersisa di kandangnya, ayam jantan putih yang kurus dan basah kuyup. Besok pun kayaknya kamu mati, gumamnya getir. Perut anak-anaknya keroncongan dari tadi sore, dan Bu Lastri terbaring lemah di tikar, demam tinggi. Uang tinggal Rp1.000 di kaleng rokok. Dalam keputusasaan itu, Wito menatap ayamnya lama sekali. Entah dari mana datangnya pikiran itu, tapi tiba-tiba terlintas bayangan tentang mbah tua penjagal ayam di pasar lama. Orang bilang, sebelum pasar itu direlokasi,
ada seorang penjagal legendaris yang tidak pernah kehabisan ayam. Namanya Mbah Ranta. Konon, setiap malam Jumat, ia selalu pergi ke sungai membawa satu ayam hitam dan sebotol darah sapi. Orang-orang percaya Mbah Ranta punya ilmu pengganda rejeki. Tapi setelah pasar lama terbakar habis, Mbah Ranta hilang tanpa jejak. Kata orang, roh Mbah Ranta masih gentayangan di sekitar sungai tempat dulu ia melakukan ritual. Dan yang paling menyeramkan, siapapun yang benar-benar nekat mencari, akan dipertemukan, asal berani memberi darahnya sendiri. Hujan belum juga reda ketika Wito memutuskan keluar rumah membawa ayam putih itu dalam karung. Ia berjalan menembus malam, melintasi sawah becek dan pohon bambu yang berderit ditiup angin. Suara kodok dan jangkrik bercampur dengan gemuruh air, menciptakan irama yang membuat kepala berputar. Ia tiba di tepi sungai tua, Sungai Bendo, yang sudah jarang didatangi orang. Airnya hitam, berputar pelan seperti genangan minyak. Di seberang, ada reruntuhan bekas pasar lama yang terbakar puluhan tahun lalu. Wito meletakkan ayam itu di tanah, menatap ke sekeliling. Kalau memang benar ada, tunjukkan aku jalan. Aku cuma mau rezeki buat anak istriku, katanya pelan. Tak ada jawaban, hanya suara air dan petir. Tapi tiba-tiba, dari balik reruntuhan, muncul bau amis yang sangat kuat. Lebih tajam dari darah segar. Wito menelan ludah, kabut tipis naik dari sungai. Dan dari dalam kabut itu, muncul bayangan seseorang. Tubuhnya bungkuk, rambutnya panjang menutupi wajah, bajunya compang camping penuh darah kering. Ia berjalan pelan-pelan, kaki telanjangnya menjejak lumpur tanpa suara. Siapa yang memanggil aku? Suaranya serak, seperti suara ayam dicekik. Wito gemetar, tapi tidak lari. Ia tahu siapa yang berdiri di depannya. Atau setidaknya, ia percaya itu Mbah Ranta. Saya cuma mau kerja lagi, Mbah. Anak istri saya kelaparan, kata Wito lirih. Sosok itu tertawa pelan. Suaranya menggema seperti dari dasar sumur. Kerja, hehehe. Yang kamu minta bukan kerja, tapi jalan cepat menuju kenyang. Mbah Ranta mendekat, wajahnya samar-samar terlihat. Bola matanya tidak ada. Hanya 2 lubang hitam basah. Kalau kau mau rejeki, ada syaratnya. Setiap malam Jumat, kasih aku 1 ayam hidup dan setetes darahmu sendiri. Jangan pernah absen. Kalau kau berhenti, yang akan diganti bukan ayammu, tapi nyawamu. Wito tak menjawab, kakinya kaku. Tapi pikirannya diselimuti sesuatu, campuran takut dan tergoda. Aku kasih tanda, kata makhluk itu. Ia mengulurkan tangannya yang panjang dan hitam ke arah Wito, lalu mencakar telapak tangan Wito hingga berdarah. Luka itu perih dan langsung membentuk-bentuk aneh, seperti cakar ayam berujung 5. Mulai besok, kau tak akan kekurangan ayam. Tapi ingat, darahmu adalah pengikatnya. Lalu sosok itu lenyap bersama kabut, meninggalkan Wito yang terengah-engah. Dengan ayam putih di sebelahnya sudah mati, tanpa kepala. Keesokan paginya, kandang Wito penuh ayam. Ayam-ayam gemuk, sehat, dan berwarna kehitaman seperti baru keluar dari lumpur. Ia tak percaya, tapi ketika mencoba menjualnya di pasar, semuanya laku keras. Uang mengalir, dan hidupnya perlahan berubah. Tapi sejak itu, setiap malam Jumat, suara ayam berkokok di rumahnya terdengar aneh, seperti manusia yang menjerit. Dan darah di tangannya tak pernah bisa benar-benar kering. 3 bulan setelah malam di Sungai Bendo itu, hidup Pak Wito berubah total. Ia bukan lagi tukang potong miskin yang duduk di belakang pasar. Sekarang ia punya lapak sendiri di pojok barat, dengan papan bertuliskan, Ayam Segar Wito Jaya. Meja potongnya baru, pisau-pisau selalu tajam, dan pembeli tak pernah sepi. Orang-orang bertanya-tanya dari mana datangnya semua ayam itu. Wito hanya tersenyum, senyum yang kaku, seperti topeng. Ia tidak membeli dari peternak, tidak pula dari pemasok manapun. Tapi setiap pagi, sebelum ayam-ayam dijual, kandangnya selalu penuh lagi, padahal malam sebelumnya sudah kosong. Konon, kadang tetangga yang tinggal di belakang rumahnya mendengar suara gaduh seperti ratusan ayam berlarian, padahal tak ada satupun yang terlihat. Lalu menjelang subuh, mereka mencium bau amis bercampur tanah basah yang entah datang dari mana.
Namun semua itu tak mengganggu Wito. Yang penting, uang mengalir. Istrinya mulai sehat karena bisa makan bergizi. Anak-anaknya punya seragam baru. Dan rumah reyot mereka kini berdinding tembok. Tapi di balik keberhasilan itu, ada harga yang harus ia bayar. Harga yang makin lama makin mahal. Awalnya, seperti perjanjian itu, setiap malam Jumat ia pergi ke Sungai Bendo membawa satu ayam hidup dan setetes darah dari tangannya. Ia akan menyembelih ayam itu di tepi air, meneteskan darahnya sendiri, lalu membiarkan tubuh ayam hanyut terbawa arus. Setelah itu, suara gemuruh halus akan terdengar dari dalam sungai, seperti ribuan paruh yang bertepuk, dan kabut akan naik perlahan. Semua berjalan lancar, tapi pada malam Jumat ke-7, sesuatu berubah. Saat ia hendak memotong ayamnya, suara itu kembali, suara serak dari balik kabut. Darahmu makin sedikit, Wito, darahmu terlalu lemah untuk memanggilku sekarang. Sosok Mbah Ranta muncul lagi, tapi kali ini wajahnya lebih jelas, kulitnya mengelupas, matanya bolong, dan di dalam lubang matanya seolah ada bayangan ayam kecil yang menatap balik. Apa maksudmu, Mbah? Wito bergumam ketakutan. Rezekimu sudah besar, tapi perjanjian butuh imbangan yang sepadan. Ayam sudah tak cukup. Sekarang, berikan aku darah yang hangat. Darah manusia. Wito mundur. Wajahnya pucat. Saya nggak bisa, Mbah. Saya cuma mau jualan. Mbah Ranta tertawa. Suaranya seperti piring pecah. Kalau begitu, kau siap kehilangan semua, termasuk anakmu. Suara itu menghilang. Dan dari air muncul buih merah, seperti darah yang mendidih. Ayam yang ia bawa mati tanpa sempat disembelih. Lehernya terputus sendiri, bulunya gosong. Sejak malam itu, Wito tak bisa tidur tenang. 3 hari kemudian, anak bungsunya, Reno, jatuh sakit. Tubuhnya panas, matanya berair, dan setiap malam ia mengigau sambil berkata, "Bapak, ayamnya manggil aku. Ada ayam di bawah tempat tidur." Bu Lastri panik, tapi Wito hanya diam. Setiap malam ia terbangun oleh suara sayap mengepak di loteng, padahal tak ada ayam di sana. Suara itu diiringi bau amis yang menusuk, dan kadang terdengar bisikan kecil di telinganya. Bayar dengan darah, darah hangat. Pada malam Jumat berikutnya, Wito kembali ke sungai. Tapi kali ini, tanpa ayam, ia hanya membawa pisau tajam dan foto anaknya. Di tepi air, ia memohon, menangis, berjanji akan menyerahkan apapun asal anaknya sembuh. Dari kabut, muncul tangan hitam Mbah Ranta. Tangannya menggenggam sesuatu, seekor ayam hitam besar. Matanya merah menyala seperti bara. Kalau kau ingin anakmu sembuh, biarkan ayam ini tidur di rumahmu malam ini. Tapi jangan sekalipun kau lihat ke matanya. Esok pagi, semua akan baik-baik saja. Wito menurut. Ayam itu ia bawa pulang dan taruh di kandang belakang. Tapi malam itu, tidak ada yang bisa tidur. Ayam itu tak berkokok. Ia bernafas dengan suara seperti orang menggeram. Kadang terdengar suara langkah kaki kecil, seperti anak-anak berlari di halaman. Tapi ketika dilihat, kosong. Pagi harinya, anaknya sembuh. Tubuhnya segar seperti tak pernah sakit. Tapi di belakang rumah, ayam itu lenyap. Yang tersisa hanyalah jejak darah menuju sumur tua. Sejak itu, bisnis Wito makin melejit, tapi juga makin aneh. Setiap kali ia memotong ayam di pasar, selalu ada satu ayam hitam di antara tumpukan ayam biasa. Ayam itu tak pernah dibeli pembeli manapun, tapi selalu ada lagi keesokan harinya. Dengan posisi dan pandangan yang sama, menatap lurus ke arah Wito. Para pedagang lain mulai takut. Beberapa mengaku melihat bayangan anak kecil duduk di balik lapak Wito, memandangi ayam-ayamnya. Bahkan ada yang bersumpah melihat ayam hitam itu berjalan sendiri di malam hari, menembus pintu kandang tanpa suara. Namun Wito pura-pura tidak tahu. Ia sudah tak bisa mundur. Setiap malam Jumat, darah yang ia berikan makin banyak. Setiap kali ia mencoba berhenti, ayam-ayamnya mati semua, dan bayangan Mbah Ranta muncul di cermin dapur. Suatu malam, Bu Lastri mendengar sesuatu dari arah dapur. Suara gemericik air, seperti seseorang sedang mencuci daging. Tapi ketika ia mendekat, pintu dapur terkunci dari dalam. Ia mengintip lewat celah bambu, dan apa yang ia lihat membuat jantungnya berhenti berdetak.
Di bawah lampu redup, Wito sedang memotong leher seseorang. Tubuh itu sudah tak bergerak, dan darahnya ia tampung di baskom. Wito menatap darah itu dengan mata kosong, lalu membisikkan sesuatu sambil meneteskan darahnya sendiri ke dalam baskom. Di dekat kakinya, ayam hitam itu berdiri, menunduk, seperti meminum darah manusia itu dengan lidah tak terlihat. Bu Lastri menjerit, tapi jeritan itu tak pernah terdengar keluar rumah, seolah diredam oleh udara malam yang beku. Sejak malam itu, Bu Lastri hilang. Orang-orang mengira ia kabur, tapi tak ada yang melihatnya pergi. Rumah Wito tetap buka setiap pagi. Lapaknya makin ramai, dan ayam-ayamnya makin gemuk. Namun di antara pembeli yang lewat, kadang ada yang berbisik, kenapa ayam potongannya harum, tapi dagingnya cepat busuk ya? Ada pula yang bilang dagingnya terasa aneh, ada rasa manis samar seperti darah manusia. Beberapa bulan kemudian, seorang petugas kebersihan pasar menemukan sesuatu di belakang lapak Wito. Seekor ayam hitam besar, matanya merah menyala, sedang mencakar tanah. Di bawah tanah itu, tulang-tulang kecil seperti tulang manusia mencuat sebagian. Petugas itu lari ketakutan, tapi malam harinya, ia ditemukan tewas di kamar mandi rumahnya, dengan tubuh penuh luka cakaran. Sejak itu, tidak ada lagi yang berani buka lapak di dekat Wito. Namun anehnya, ayam-ayamnya tetap banyak. Dan setiap kali hujan turun di pasar Jatirejo, bau amis darah bercampur tanah basah itu kembali, membuat siapapun yang lewat merasa mual dan merinding. Konon, hingga kini, lapak itu masih ada. Meski Wito sudah lama hilang, tak ada yang tahu kemana. Setiap Jumat Kliwon, saat pasar sepi dan lampu redup, dari arah pojok barat sering terdengar suara ayam berkokok serak, diiringi suara pisau diasah perlahan. Jika kau cukup berani lewat sana pada pukul 2 dini hari, kadang kau akan melihat bayangan lelaki tua sedang memotong sesuatu di bawah cahaya lampu kecil. Bukan ayam, bukan kambing, tapi sesuatu yang terlalu besar untuk seekor unggas, dan terlalu diam untuk manusia. Dan di papan lapak itu, tulisan lamanya masih ada, meski pudar. Ayam segar Wito Jaya, namun jika kau perhatikan baik-baik di bawahnya, ada goresan lain yang seperti diukir dengan darah. Setiap daging punya jiwa. Beberapa tahun setelah kejadian-kejadian aneh di pasar Jatirejo, pasar itu akhirnya dipindahkan oleh pemerintah daerah. Alasannya sederhana di atas kertas, bangunan lama sudah tidak layak, banyak kios roboh, dan saluran air tersumbat. Tapi semua orang tahu, alasan sebenarnya bukan itu. Satu persatu pedagang lama memilih berhenti. Ada yang bilang mereka sering diganggu suara ayam berkokok di tengah malam dari kios kosong. Ada pula yang mengaku melihat bayangan perempuan berlumur darah duduk di meja potong Wito. Yang paling aneh, setiap kali tukang kebersihan mencoba membersihkan lapak Wito yang sudah ditinggal, selalu muncul darah segar dari bawah lantai semen, mengalir pelan seperti rembesan air. Padahal kios itu sudah ditutup rapat dengan papan dan seng. Akhirnya pemerintah memutuskan untuk menutup seluruh blok barat pasar itu. Papan besar bertuliskan, dilarang masuk, area berbahaya, dipasang di depan pintu utama. Tapi larangan itu tak menghentikan rasa ingin tahu anak-anak muda kampung. Beberapa tahun kemudian, pasar lama itu menjadi tempat uji nyali bagi anak-anak yang nekat. Mereka menyebutnya, pasar ayam iblis. Konon, siapapun yang berani masuk ke dalam dan memanggil nama Wito 3 kali di depan kios nomor 47, kios lamanya, akan mendengar suara pisau diasah dari dalam, meskipun tidak ada siapa-siapa di sana. Ada yang bersumpah pernah mendengar ayam berkokok di dalam kios itu meski semua pintu terkunci. Ada juga yang mencium bau amis darah begitu kuat sampai muntah. Dan beberapa orang yang benar-benar nekat mengaku melihat bayangan seseorang sedang memotong daging. Tapi saat disorot dengan senter, tak ada siapa-siapa. Hanya meja kayu lapuk, pisau berkarat, dan genangan darah segar yang belum kering. Bertahun-tahun kemudian, pasar baru dibangun di tempat lain, lebih modern dan bersih. Namun para pedagang tua masih suka bercerita. Mereka bilang, setiap malam Jumat Kliwon, listrik di kios ayam di pasar baru sering padam sebentar, dan di bawah meja potong mereka, selalu muncul setetes darah tanpa asal. Beberapa di antara mereka mencoba bercanda,
Mungkin arwah Pawito masih kerja lembur. Tapi setiap kali ada yang menyebut nama itu, suasana pasar mendadak hening. Ayam-ayam di kandang berhenti berkokok, dan angin dingin meniup bau amis samar yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang tahu kisah lama pasar Jatirejo. Suatu sore, seorang pedagang baru bernama Rian mendapat izin menempati kios kosong di pojok pasar lama. Ia tidak percaya pada cerita hantu. Baginya itu cuma omong kosong orang kampung. Saat ia membersihkan kiosnya, ia menemukan papan kayu tua tertulis, "Ayam segar Wito Jaya," separuh terpendam di bawah tumpukan sampah dan debu. Rian tersenyum kecil. "Kayaknya bagus nih buat papan nostalgia," katanya, lalu membersihkannya dengan lap basah. Tapi saat ia mengusap bagian bawah papan itu, cat merah yang memudar berubah jadi basah, seolah baru ditulis. Tulisan samar muncul perlahan di bawah nama itu. "Setiap daging punya jiwa." Rian tertegun. Tangan kirinya mendadak perih. Ada goresan panjang berbentuk cakar ayam di sana. Meski ia tak merasa menyentuh apapun. Bau amis tiba-tiba memenuhi udara. Dari dalam ruang belakang, terdengar suara yang sangat pelan, seperti seseorang sedang mengasah pisau. Rian menelan ludah, melangkah mundur perlahan. Lampu kios berkedip, lalu terdengar suara serak, hampir berbisik. "Ayammu sudah siap, Rian." Lampu padam, dan di tengah gelap, terdengar ayam berkokok, serak, berat, dan memanjang seperti tawa seseorang dari jauh. Sampai hari ini, pasar lama Jatirejo tetap kosong. Rumput tumbuh menembus lantai semen, dan di atas atap yang nyaris roboh, burung-burung hitam sering berputar-putar. Tapi penduduk sekitar tahu satu hal. Setiap Jumat Kliwon, di antara pukul 2 dan 3 dini hari, pasar itu tidak benar-benar mati. Jika kau berdiri cukup dekat, kau akan mendengar pisau diasah perlahan. Dan dari balik kabut yang naik dari selokan, kadang muncul bayangan seseorang dengan celemek kotor, memanggul seekor ayam hitam tanpa kepala. Dan bila kau berani mendekat, kau mungkin akan melihat papan kayu itu masih tergantung di sana. Pudar, berlumut, tapi tulisan di bawahnya kini seolah hidup kembali dalam warna merah segar. "Ayam segar Wito Jaya. Setiap daging masih punya jiwa."